Menko Polhukam Mahfud MD mengaku menolak jadi bacawa pres mendampingi bakal capres Anies Baswedan saat ditawari Presiden PKS Ahmad Saiku. Mahfud khawatir koalisi perubahan pecah. Saya sampaikan juga itu kepada Ketua Umum PKS, Pak Saiku, ketika datang ke rumah saya, menjajaki bagaimana kalau Bapak menjadi cawapresnya Anies. Saya bilang jangan saya, nanti malah pecah. Nah, biasanya kalau soal duit nih, gampang pecahnya nih. Begitu yang sana, loh kan kita nyalonkan AHY misalnya, masa Demokrat cuma sekian, sementara biaya pilpres sangat besar. Ada banyak sekali yang harus dihitung. Tetapi resminya dari 5 nama itu tidak ada Pak Mahfud. Terakhir Ustaz Muhammad SAW mengerucutkan 3, Mas AHY salah satunya. Pak Mahfud MD, Pak Mardhani Alisera, kami ingin penjelasan lebih spesifik. Mengapa menyodorkan nama orang luar, bukan menggait kader internal sendiri? Mahfud jawabnya nanti ya. Nama ini punya resiko, Andre, dan sudah banyak yang mau cawe-cawe terhadap nama ini. Bang Mardhani ini dulu, kalau Bang Mardhani ini begini, kalau zaman kita diskusi mahasiswa dulu ya, mahasiswa itu kalau diskusi bagaimana masang lampu, bukan lampunya diputar, rumahnya diputar. Nah, Bang Mardhani ini begini, semua dibikin rumit. Kalau Pak Mahfud karena kita ketemuan, perbincangan sangat nyantai, kadang-kadang nanti biasalah, namanya politisi kita selalu joking dan segala macam. Tapi Pak Mahfud juga diantara orang baik. Apakah kemudian Anies pasti didukung oleh Demokrat? Belum tentu. Yang jelas begini, hasil surveinya Mas Anies masih perlu suara di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Sehingga siapapun yang diusulkan mesti mampu menambah suara di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Nah, kalau yang konsisten di sini kan sebenarnya Anies. Konsisten di urutan survei ketiga, terus nggak naik-naik gitu. Mau deklarasi, tidak deklarasi, Ganjar ya ketiga aja. Itu satu hal yang luar biasa. Loh, kita memuji konsistensinya loh. Konsisten di urutan ketiga itu susah loh. Dan tadi ini sarkastik tidak sih, konsisten di urutan ketiga? Dan tadi itu foto Anies merenung sambil baca buku. Pengakuan Mahfud MD tolak jadi cawapres Anies agar koalisi tak bubar. Terang-terangan Menko Polhukam Mahfud MD mendapat tawaran dari Presiden PKS Ahmad Saiku untuk jadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Namun Mahfud bilang, jangan saya menjawab tawaran PKS. Pada April lalu, Presiden PKS Ahmad Saiku tak memungkiri berkomunikasi dengan Mahfud MD. Komunikasi keduanya untuk menjalin silaturahmi sekaligus bertanya ketertarikan Mahfud menjadi cawapres Anies Baswedan. Saya khususnya hari-hari ini banyak bersilaturahim dengan tokoh-tokoh bangsa dalam rangka mencari siapa pasangan Pak Anies Rashid Baswedan. Tentu ini banyak yang muncul di survei-survei. Nah, itu saya berusaha untuk mendatangi, kata Saiku kepada wartawan di DPP PKS Jakarta Selatan Selasa 18 April lalu. Saat itu, Saiku menyebut kedatangan dirinya ke tokoh-tokoh potensial akan dilaporkan ke Majelis Syuro PKS. Ia menyebut ada tokoh yang ingin disebutkan secara langsung, namun ada pula yang tidak. Berkomunikasi dan mungkin setelah lengkap, saya akan melaporkan kepada Ketua Majelis Syuro dan akan dibawa ke musyawarah Majelis Syuro. Banyak tokoh-tokoh, ada yang ingin disebutkan secara langsung, ada juga yang tidak. Saya kira nggak perlu disebutkan, tapi sebagiannya sudah muncul, barangkali di media-media, tutur Saiku. Ketika ditanya, apakah salah satu tokoh yang didatangi adalah Mahfud MD, Saiku membenarkan hal itu. Ia menyebut pertemuan dengan Mahfud untuk berbagai pandangannya sekaligus bertanya ketertarikan Mahfud menjadi cawapres Anies. Itu tadi kita bilang, kita silaturahim ke Pak Mahfud. Tokoh-tokoh yang lain juga akan kita datangi silaturahim. Kita minta tanggapannya, kita minta sharingnya, bahkan kita tanya juga minatnya untuk mencawapreskan. Karena saya saat itu fokusnya mencari cawapres, imbuh Saiku. Cerita tawaran menjadi bakal cawapres Anies dari Presiden PKS Ahmad Saiku kembali diulas Mahfud MD seusai rapat dengan Komisi 1 DPR RI. Mahfud menolak tawaran tersebut.
dengan alasan khawatir koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP pendukung Anies akan pecah. Mahfud mulanya mengulas pesannya kepada Denny Indrayana untuk menjaga tiket Anies maju Pilpres. Menurutnya, hal tersebut juga ia sampaikan kepada Presiden PKS Saihu yang sempat bertandang ke kediamannya. Saya pesan ke Denny, tolong itu dijaga, jangan sampai hari internalnya nanti yang gagal. Kan gitu, kalau pemerintah nggak akan ikut-ikut, kata Mahfud di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 5 Juni. Mahfud lantas menceritakan momen dirinya sempat ditawari menjadi pendamping Anies untuk Pilpres 2024. Di posisi tersebut, ia menolak tawaran Saihu. Saya sampaikan juga itu kepada Ketua Umum PKS, Pak Saihu, ketika datang ke rumah saya menjajaki. Bagaimana kalau Bapak menjadi cawapresnya Anies? Saya bilang, jangan saya. Nanti malah pecah, tutur Mahfud menceritakan kembali momen tawaran itu. Anies kalau nanti koalisinya nggak setuju, malah Aniesnya nanti nggak dapat tiket kalau partainya satu keluar. Sama pesan saya kepada Denny. Nah, saya akan jaga pemilunya agar pemilu terselenggara. Itu saja imbuhnya. Cerita Mahfud tersebut sesungguhnya menegaskan jawab Mahfud MD setelah dikunjungi Ahmad Saihu. Mahfud mengatakan, pertemuan itu membicarakan seputar kalender politik 2024. Benar, saya mendapat kunjungan Presiden PKS Pak Saihu pada tanggal 15 April pekan lalu. Beliau didampingi oleh sahabat saya sejak di DPR tahun 2004 sampai 2008, Pak Al-Muzamil Yusuf. Pak Al-Muzamil adalah Wakil Presiden PKS. Ada juga Wasekjen PKS dan aktivis PKS Yogya Abdul Aziz, kata Mahfud saat dikonfirmasi. Kami berdiskusi tentang kalender politik 2024. Saya menyatakan bahwa pemilu 2024 akan jadi. Pemerintah akan mengawal kalender konstitusional itu, lanjutnya. Mahfud menuturkan, dalam pertemuan itu, mereka juga membahas masa depan Indonesia. Mahfud menyampaikan dirinya dihadiahi buku oleh PKS. Kami berdiskusi tentang masa depan Indonesia. Saya dihadiahi buku yang dibuat oleh PKS yang berjudul Merawat Indonesia, ujarnya. Saat ditanya soal tawaran menjadi cawapres Anies, Mahfud mengaku hanya membahasnya sekilas. Dia menyebut yang perlu diutamakan agar tiket pencapresan Anies tidak hilang dan koalisinya solid. Jangan menggait cawapres di luar parpol koalisi Perubahan. Terkait pasangan capres atau cawapres, rasanya itu hanya pembicaraan sekilas. Saya bilang, yang harus diutamakan adalah agar koalisi 3 parpol pendukung Anies tetap solid, supaya tiket yang sudah di tangan tidak hilang. Jangan sampai mengajak cawapres dari luar parpol, tapi koalisinya malah pecah, ucapnya. Mahfud mengaku tidak memberi jawaban iya atau tidak terkait tawaran menjadi cawapres Anies. Sebagai bagian dari pemerintah, Mahfud akan fokus mengawal pemilu berlangsung sesuai jadwal. Saya tak menjawab iya atau tidak, sebab fokus saya adalah mengawal pemilu agar berlangsung sesuai kalender, pungkasnya.